Hari ini kita akan bandingkan antara sponsor produk dan iklan afiliasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu dan semangatnya selalu membara untuk berjualan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, mungkin bisa diklik tombol merahnya karena itu gratis. Ya, sedekah subscribe itu saya pikir nggak ada masalahnya. Oke, sebelum saya bahas seperti di awal, saya mau komentari dulu ini. Ini komentarnya agak unik sebenarnya. Ini terkait video ongkir naik ya. Iya, nggak dikasih solusi, mak aja bohong katanya. Jadi saya nggak tahu apakah ini bapak Mbah Aki Sepuh ini kayaknya udah bapak-bapak ini namanya Aki-Aki ini. Nonton videonya sampai habis apa enggak atau di skip saya juga nggak tahu. Padahal di sini saya lupa namanya. Mbaknya nanya kenapa ongkirnya jadi naik, bukan bagaimana biar nggak naik loh ya. Makanya saya jawab naiknya karena ini gitu. Oke. Dan yang kedua, seperti di video saya yang lain, saya selalu bilang saya bukan orang paling tahu tentang Lazada. Jadi yang saya sharing di channel ini semua yang saya tahu, sebatas yang saya tahu saja. Ya yang nggak tahu apa yang mau di share gitu. Oke, jadi saya harap teman-teman bisa ngerti. Yang ketiga, ini di grup tadi ada yang sampai ngechat katanya nggak direspon, ya wajar aja ya, mungkin lagi sibuk, apalagi ini saya rekamannya malam Jumat ya. Malam Jumat mungkin ya ada yang yasinan, tahlilan, mungkin ada yang melakukan sunnah ya. Mungkin ya teman-teman paham lah maksud saya gitu ya. Jadi ya kita bantu kan sebisanya. Kalau mungkin lagi sibuk, jujur kerjaan saya bukan cuma jualan. Oke, kita balik ke topik. Jadi di sini saya mau bahas tentang sponsor produk dan ini afiliasi. Ingat, di sini yang saya maksudkan sponsor produk itu yang ada di sini, di traffic produk sponsor, produk bersponsor gitu ya. Karena ada solusi bersponsor ini, pencarian bersponsor. Sampai sekarang saya belum aktifkan, saya belum pakai. Untuk pencarian, jadi gini intinya, kalau produk bersponsor itu kan teman-teman biar produknya mudah dicari, ya kan? Nah, saya nggak pakai ini. Saya lebih memilih pakai optimasi. Nanti saya akan bahas masalah optimasi atau iklan untuk solusi bersponsor ini. Oke, jadi yang saya akan bahas adalah sama-sama iklan. Ini iklan produk bersponsor. Ini saya lebih nyebutnya gini ya, biar mudah. Produk sponsor itu rekomendasi gitu ya, rekomendasi produk untuk calon pelanggan kita. Ini kalau di komputer anggap aja tampilannya gini ya. Ini produknya kita yang kuning. Yang kuning ini produknya kita. Nah, di sebelah sini itu biasanya ada produk lain. Produknya biasanya macam-macam sih ya. Ini saya kasih warna yang berbeda aja. Jadi yang saya maksudkan produk sponsor ini, saya lebih ngarahnya ke produk rekomendasi. Anggaplah calon pelanggan kita lagi nyari produk sandal Carville. Dulu saya jualan sandal. Ini si A ini lagi cari produk sandal Carville. Karena sama-sama jualan sendal, maka Lazada merekomendasikan berdasarkan kategori yang dicari, yaitu sandal. Nah, maka ditawarkan di sini sandal yang saya jual kepada calon pelanggan. Sama-sama sandal. Begitu juga mungkin hijab ya. Ini hijab merek A lagi dicari. Nah, teman-teman mereknya merek B. Itu ditawarkan kepada yang cari jilbab. Oke, gitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini untuk afiliasi. Ini tentunya bagi afiliator atau apa ya namanya ya. Ya intinya yang sharing lah ya, yang ingin mendapatkan fee dari kita. Nah, ini di sini kita mau bandingkan pilih mana sih gitu. Ini saya pakai 5 ya. Jujur ini saya pakai 5, sementara sekarang saya stop, bukan stop ya, pause. Karena ini masih aktif tapi masih di pause, jadi iklannya nggak tampil gitu. Karena kalau mau dinonaktifkan pakai di sini, di action ini. Kalau mau pause tinggal di sini aja, ini tinggal pause ini. Nah, kalau bikin aktif gitu. Ini kemarin saya aktifkan 3 hari kalau nggak salah. Sebelumnya saya nonaktifkan sekitar 5 hari. Nah, sayangnya di sini ada beberapa data yang saya cari-cari nggak ada, atau mungkin belum disediakan ya, saya nggak tahu. Ini laporannya teman-teman bisa milih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan statistiknya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini selama 1 minggu, jadi tampilan defaultnya dia 1 mingguan. Dia 1 mingguan. Ini ketika saya stop kemarin, ini baru saya aktifkan 1, kemudian saya aktifkan 5-5-nya tadi. Sekarang stop lagi. Nah, di sini
udah ada total impression sampai di total budget ya. Nanti saya sudah siapkan Excelnya selama kurang lebih 4 minggu atau ya mendekati 1 bulan lah gitu. Sementara untuk iklan afiliasi ini teman-teman bisa cek kemarin 7 hari 30 hari ya. Ini 1 bulan terakhir 30 hari dari 28 ke 26. Oke, ya, 30 hari 28 hari juga lah ya gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Yang di atas ini produk bersponsor. Teman-teman bisa cek mulai total impression ini per minggunya, kemudian total klik. Jadi kalau masih ada yang bingung total impression itu apa? Total impression itu berapa banyaknya produknya kita ditayangkan oleh Lazada. Berapa kali produknya kita ditayangkan oleh Lazada. Jadi ini di minggu pertama Agustus itu produknya saya ditayangkan sebanyak 41.000 kali. Dari 41.000 kali itu yang ngeklik cuma ada 1.000-an orang. Nah, maka CTR itu persentase berapa kali orang ngeklik dari total penayangan. Ini maksudnya ini 1.133 ini berapa persen lah gitu. Totalnya 2,73%. Yang terjual berapa? 48 produk. Total pendapatan berapa? 4,7 juta. Budget yang dikeluarkan berapa? 169.000. Hanya data ini yang ada di Lazada. Nanti kita coba hitung keuntungannya kira-kira berapa. Apakah kita lanjut atau terus? Oke, di sini ini nanti teman-teman bisa baca. Kalau mau lebih detail nanti bisa di stop dulu videonya. Nah, dari sini ini teman-teman lihat yang paling tinggi sebenarnya ada di sini. CTR dari 2.500 penayangan yang ngeklik 530 orang. Itu tinggi sekali, itu 20%. Oke, itu 20%. Oke, itu 20% dari total penayangan. Oke, tapi yang terjual hanya 24. Teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih setengahnya ya, setengahnya. Total penjualan 2 juta. Ini dengan ini kan hampir mirip ya, setengahnya aja ini. Kalau teman-teman cek di sini 20%, di sini 2%. Penayangannya total kliknya kurang lebih setengah. Pendapatannya juga ya 2 juta dan 4 juta, ada selisih 700.000. Ini biaya iklannya. Nah, tapi yang unik adalah yang di sini. Sebenarnya yang unik yang ini saya kasih tanda kuning. Ini saya nggak tahu kenapa tadi total impressionnya nggak tampil dengan sebenarnya kalau total impression tampil ini CTR-nya diketahui. Jadi dari total yang tampil itu diklik 800 tapi yang beli hanya 16. Padahal ini yang diklik 500 yang beli 24 gitu. Oke, makanya iklan sponsor itu bukan dari banyaknya ini tapi banyaknya diklik gitu. Banyaknya berapa kali diklik. Oke, kalau mau hitung berapa per kliknya, teman-teman sebenarnya paling gampang nih gini. Ini biaya iklannya dibagi total klik. Berapa kira-kira? 150, 150, 150. Oke. Jadi satu kali klik berapa? Satu kali klik Lazada membebankan kepada kita itu sebesar Rp150. Nah, di sini sebenarnya saya masih untung. Ini ya, ini juga masih untung, hanya ini terlalu kecil. Oke, di sini saya sudah pakai estimasi, perkiraan aja ya, perkiraan margin. Jadi kalau teman-teman jual sekian produk kan udah tahu, oh satu produknya kurang lebih saya jual sekian keuntungannya saya. Tapi ini hanya perkiraan karena ini nggak tahu produk yang mana karena harganya kan beda-beda. Oke, dari total penjualan segini dapat uang segini. Oke, nah ini jauh sekali. Ini saya tampilkan semua saja. Belum lagi nanti dipotong fee-nya Lazada, ya kan? Nah, yang saya mau bahas sebenarnya ada di sini. Yang warna kuning ini. Oke, jadi ini berapa persen sih? Maksudnya gini, ini dari total penjualan kita harus mengeluarkan berapa persen per produknya kurang lebihnya gitu. Oke, anggap aja saya keuntungannya 20% gitu ya. Kalau 20% diambil ini, saya masih untung. Kenapa? Ini hanya 3,6% per produknya. Jadi kalau teman-teman 20% itu untungnya 20.000, diambil 3,6% berarti diambil 3.600. Masih lebih kecil dari si ini, apa namanya ini? Saya lupa tadi ini. Iklan afiliasi. Tetapi semakin ke sini ini yang paling terakhir ini cukup besar yaitu 8,8%. Sebenarnya saya masih tetap untung karena kalau keuntungan saya 20% diambil promo ini 8,8%, kemudian fee-nya Lazada 1,2%, maka saya masih dapat 10%. Kecil sih sebenarnya ya. Sekarang
Ini teman-teman lihat, di sini ada total budget, di sini ada total pendapatan selama 1 bulan itu 12 juta dengan budget yang dikeluarkan 553.000. Ini memang benar karena jujur ini minggu kemarin itu saya per minggunya malah bayar total fee dan sponsor lainnya itu sekitar 500.000, hampir 600 ribuan. Nah, sementara ini 1 bulan juga dengan pendapatan segini yang dikeluarkan hanya 270.000. Oke, perkiraan keuntungannya berapa? 1 juta. Oke, sekarang saya coba tambah. Ini perkiraan 2 juta tapi masih kotor. Setelah dipotong fee-nya Lazada 220.000. Oke, ini kita masih dapat 1,7 juta. Di sini dengan modal 7,8 juta kita dapat 1 juta. Kurang lebihnya sama. Kenapa? Karena ini kalau teman-teman hitung, ini ada yang 3% ya. 3% saya hitung dulu sama dengan 3,6 tambah 4,4 tambah 3,7 tambah 8,8 kemudian dibagi 4. Oke, 5,12%, lebih tinggi sedikit ya. Oke, jadi sebenarnya untuk promo sponsor produk dan promo afiliasi itu kurang lebih sama ya, meskipun ya paling tingginya 8% tadi, ini paling tinggi ya, tapi sebenarnya nggak sampai 8% kalau itu hitungannya per bulan. Ini kan 8,8% ini hitungannya per minggu. Jadi itu teman-teman, kalau teman-teman mau pakai dua ini bisa. Jadi setelah ini saya akan mengaktifkan lagi untuk produk bersponsor karena secara umum kurang lebihnya sama dengan iklan afiliasi. Bedanya terkadang kita belum bisa ngukur kalau ini. Maksudnya kadang bisa jadi boncos, tapi setahu saya sih enggak ya. Kalau yang penting harganya enggak terlalu tinggi kita ngambil marginnya. Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan terkait ini, teman-teman bisa layangkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas kapan saatnya toko kita laris dan kapan saatnya toko kita sepi. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.